Maha Kumara Putih, Guru Silsilah Tantra Yana Satya Buddha, berikan penghormatan tertinggi kepada Yidam Puja Bakti kita pada malam hari ini, Siti Garba Bodhisattva, kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Om Kulu Lin Seng Siti Hom. Selamat malam Susyong Sece sekalian. Kita sebelumnya mengucapkan terima kasih untuk Susyong Sece yang sudah berpartisipasi, yang mendaftarkan diri di dalam pelita, dan maupun yang telah memberikan persembahan ya, kertas civocing maupun beberapa persembahan lainnya. Dan saya juga mau minta maaf untuk Susyong Sece, mungkin kita bacanya hari ini terlalu cepat atau yang terlalu lambat. Kenapa? Ada beberapa dari Susyong Sece kita, saya tahu sekali ya, yang di luar kota ada yang memang setiap harinya dia menjapati cangcing, apalagi khususnya untuk bulan 7 ya. Ada di Susyong Sece kita yang baca cangcingnya bisa selesai dalam 1,5 jam. Ya, kenapa? Karena dia sudah terbiasa. Nah, kalau kita ini tidak terbiasa, walaupun dalam beberapa hari ini sudah berusaha untuk dibaca setiap hari Susyong Sece. Kenapa? Karena masih kurang banyak latihannya ya. Jadi kita minta maaf ada beberapa kesalahan mungkin dalam pembacaan ya. Di sini saya cerita sedikit ya mengenai Sutra Ticangcing Susyong Sece. Kita sangat jarang sekali baca. Ya, belum tentu juga kalau di bulan 7 kita baca. Biasanya kita mengadakan itu homa ya, puja api homa. Nah, tetapi tahun ini kita memiliki kesempatan untuk baca Ticangcing. Mungkin Susyong Sece juga ada yang merasa ini adalah untuk pertama kali yang baca. Ya, yang merasa pertama kali baru baca mungkin susah ya bacanya Susyong Sece ya. Susah tidak Susyong Sece? Susah ya. Bacanya susah, panjang pula. Ya. Sudah bacanya susah, panjang, katanya banyak ketinggalan Sangse, tidak apa-apa. Yang penting kamu sudah ikut membaca Susyong Sece. Kenapa? Kalau bagi kita yang bisa mengerti tadi tulisan yang di dalam sutra, itu adalah kita nih orang-orang yang beruntung Susyong Sece. Kenapa? Di dalam sutra itu tertulis, apabila kita memiliki kesempatan untuk hanya mendengar ya, untuk hanya mendengar saja sutra ini Susyong Sece, kita sudah jauh dari bencana. Apalagi kita yang mampu membaca secara keseluruhan. Berarti kita nih orang-orang yang memiliki berkah luar biasa. Kenapa? Karena Anda sudah membaca secara keseluruhan. Berarti Anda telah menyempurnakan pembacaan Anda. Nah, terus Ticawang Pusa ini sangat luar biasa Susyong Sece apabila kita mengerti ya. Saya kasih tahu. Sutra Ticawang Pusa ini Susyong Sece disabdakan oleh Sakyamuni. Betul tidak? Ya, di bab 1 tadi pertama pembukaan itu sudah dijelaskan bahwa Sakyamuni Buddha memberikan sabda Sutra Ticawang Pusa ini kepada mamanya. Ya, kepada mamanya yaitu Ratu Mahamaya. Nah, Sakyamuni Susyong Sece ketika dia lahir, mamanya itu langsung meninggal setelah 7 hari kemudian. Jadi dia ini tidak memiliki kesempatan untuk berbakti sama mamanya. Dan Sakyamuni tahu mamanya itu terlahir di Taolitien. Ya, di Taolitien, di surga Trayastrimsa. Nah, di sana Sakyamuni datang untuk membabarkan sutra ini di hadapan mamanya sebagai rasa bakti. Ya, sebagai rasa bakti seorang anak kepada mamanya, Sakyamuni Buddha itu mensabdakan sutra ini yang dikhususkan buat mamanya di surga Taolitien, di surga Trayastrimsa. Nah, jadi Sutra Ticangcing ini salah satu juga merupakan sutra bakti sebenarnya ya Susyong Sece. Benar tidak saya tanya? Kenapa? Kalau kita belajar ya, kita mengetahui bahwa Sakyamuni Buddha itu seorang ya,
dia saja masih tahu, masih ingin berbakti kepada mamanya. Makanya dia sabdakan sutra ini kepada mamanya. Nah, selain itu, Ticang Wangpusa juga merupakan seorang anak yang berbakti. Kenapa? Di bab 1 tadi tertulis ya, pada kehidupan lampau, Ticang Wangpusa itu pernah terlahir menjadi seorang putri Brahmana. Putri Brahmana ini punya seorang mama. Mamanya ini selalu Hui Pang Sanpao. Tahu Siung Suce, Hui Pang Sanpao selalu kita bilang menjelek-jelekan Triratna. Memiliki kepercayaan sesat. Dia paling tidak suka melihat ajaran Sang Buddha. Paling tidak suka melihat biksu. Nah, Putri Brahmana ini ketika itu mamanya itu meninggal ya. Nah, Putri Brahmana ini tahu bahwa ketika hidup mamanya ini tidak pernah berbuat baik. Ketika meninggal pasti masuk neraka. Di sana ketika mamanya meninggal, semua yang dia miliki dia jual, Siung Suce. Nah, di sutra ini tadi tertulis ya, semua harta benda Putri Brahmana ini yang dia miliki dia jual semua. Habis dia jual barang-barang ini semua, uangnya dia kumpulkan, dia membeli persembahan, beli dupa, beli bunga, beli barang-barang pujana untuk berdoa. Berdoa apa? Dia sangat berharap sekali bisa bertemu mamanya di alam manakah mamanya berada. Karena ketulusan hatinya Putri Brahmana ini, dikasih lihat Siung Suce, mamanya itu ada di neraka Avici, sedang menerima siksaan. Ya, nah di sana karena dia Putri Brahmana ini melakukan kebajikan, Siung Suce disalurkan ke mamanya. Mamanya itu seketika itu langsung naik ke sorga, Siung Suce. Langsung naik ke sorga. Kenapa? Mereka menyatakan bahwa Putri Brahmana ini merupakan seorang anak yang sangat bakti sekali. Karena baktinya ini menggugah langit, Siung Suce. Jadinya dari neraka itu naik ke sorga. Putri Brahmana ini Siung Suce adalah Ticang Wangpusa. Nah, jadi kalau kita melihat sutra ini adalah sutra bakti, menceritakan tentang Ticang Wangpusa yang sangat berbakti kepada mamanya. Dan disabdakan oleh Secya Monivo yang juga sangat berbakti kepada mamanya. Jadi sangat penting sekali untuk kita Siung Suce berbakti sama orang tua. Saya kasih tahu Siung Suce, entah orang tua yang telah meninggal maupun orang tua yang masih hidup. Kenapa saya ambil satu cerita di karya tulis Mahaguru ya, yaitu di nomor 233. Cishe Senmeng. Kita sebut aja namanya A. Ya, A ini siswa Chen Focong. Dia ketemu Secun. Dia bilang, "Secun, saya ini sekarang sudah umur 70 tahun. Saya memiliki masalah yang saya sendiri tidak bisa atasi." Bertanya, ada masalah apa? Nah, dia bilang, sebenarnya untuk menceritakan masalah ini, saya itu sebenarnya benar-benar sangat menyesal dan sangat malu ingin untuk bercerita. Kenapa? Karena Siung Suce, dia ini memiliki permasalahan hanya sebenarnya permasalahan dia dan anaknya. Ya, jadi si A ini punya seorang anak laki-laki. Dari kecil tidak pernah akur sama papanya. Jadi papanya ngomong A, dia bisa ngomong B. Tidak pernah, kita bilang itu tidak pernah serasi. Selalu bentrok, selalu ribut. Semakin anaknya besar, semakin sering ribut. Sampai pada ketika mamanya meninggal. Nah, mamanya meninggal. Nah, si A ini dengan anak laki-lakinya makin parah, makin parah, tidak pernah menemukan kecocokan sama sekali. Jadi si A ini bilang sama Secun, "Secun, saya ini sangat sedih sekali melihat anak saya pergi." Kenapa? Tidak terasa sudah 20 tahun berlalu dan anaknya itu setelah pergi tidak pernah kasih kabar. Tidak juga memberi tahu keadaannya bagaimana.
Terus Secun berkata, kamu pernah nggak mendengar beritanya? Nah si A ini bilang, saya pernah Secun mendengar beritanya. Teman saya pernah bertemu sama anak saya. Dia bilang anak saya sekarang sudah menjadi bos di perusahaan elektronik. Tapi teman saya yang lain bilang anak saya itu jualan pakai satu tempat tenda atau gerobak gitu, jualnya di pasar malam. Jadi saya ini bingung, dia bilang. Sebenarnya berita yang mana yang betul? Kemudian Secun bilang, lah kenapa kamu tidak cari anakmu sendiri? Dia bilang, Secun, saya malu. Saya sangat malu untuk mencari anak saya. Saya hanya bisa menunggu untuk dia pulang. Setiap hari saya menunggu dan saya ini sangat rindu sama anak saya. Sampai ketika saya rindu saya bisa meneteskan air mata. Terus kemudian Secun bilang, oh oke, kata Secun. Saya akan bantu kamu supaya anakmu mau pulang. Saya akan melakukan satu syufa. Jadi Secun ini syufa. Ya, Secun syufa, Secun buat satu hu, kemudian Secun bakar. Nah, ketika dibakar malam itu anaknya si A ini, putranya si A tadi mengalami satu mimpi. Mimpinya apa? Yaitu mimpi dia sampai ke neraka. Ya, dia mimpi putra dari si A tadi, dia mimpi dia sampai ke neraka. Kemudian sampai di neraka, Raja Yama bilang sama dia, kamu tidak ada mama papa ya? Si putra ini jawab, iya, saya tidak ada mama dan tidak ada papa. Tahu Raja Yama bilang apa? Omong kosong. Bagaimana seorang anak bisa besar tanpa bantuan orang tua? Raja Yama marah, kemudian Raja Yama mengutus bawahannya untuk seret dia ke neraka, pukul dia. Karena saking takutnya, dia bilang, saya punya mama, saya punya papa. Raja Yama bertanya sama dia, siapa nama mamamu, siapa nama papamu? Dijawab sama dia, mama saya ini, papa saya ini. Mama saya sudah meninggal, sudah lama. Tapi kalau papa saya tidak tahu. Apa yang dibilang Raja Yama? Kamu sungguh anak durhaka. Seorang papa saja kamu tidak tahu bagaimana keadaannya. Kemudian Raja Yama ini berkata lagi sama prajuritnya, apa? Seret dia ke panci penggorengan. Dia ketakutan, dia minta tolong. Dia sangat ketakutan. Dia bilang sama Raja Yama, apa yang harus saya lakukan untuk menebus kesalahan saya agar saya bisa kembali ke dunia? Apa Raja Yama bilang? Saya berikan kesempatan untuk kembali ke dunia manusia, kamu harus pulang berbakti kepada papamu yang masih hidup saat ini. Setelah dia bilang, iya pasti, katanya, pasti saya laksanakan, pasti saya laksanakan. Tiba-tiba dia terbangun Dia terbangun karena dia tahu kesalahan dia membawa istri dan membawa 2 orang anaknya pulang mencari papanya Ya, nah di sana karena anak ini takut, kenapa? Karena dia sudah ada peringatan, betul enggak? Kalau manusia sebelum mati kayak dia diperingatkan dulu, kita masih ada kesempatan untuk bertobat. Ya, ya. Kita nih masalahnya tidak semua orang memiliki kesempatan yang baik untuk dapat peringatan. Ya, jadi dia pulang hadap papanya, dia canhui. Dia bertobat di hadapan papanya yang selama ini tidak pernah pulang memberi kabar atau bahkan telepon atau bahkan surat pun tidak pernah. Akhirnya dia bertobat, istri dan anaknya beserta dia pindah dan tinggal bersama papanya serumah. Nah, itu satu cerita bakti seorang anak kepada orang tua. Kenapa? Secun ada menuliskan ya, kalau mungkin ingat beberapa minggu yang lalu saya pernah kasih tahu Secun ada menuliskan seseorang anak yang tidak berbakti sama orang tua itu tidak akan mencapai kebudaan. Jangankan mencapai kebudaan, kita tidak berbakti sama orang tua, keberhasilan pun tidak akan mendatangi kita.
Keberhasilan apa? Bukan hanya syufa sesiung sece. Kamu tidak akan berhasil dalam segala hal. Ya, kenapa? Ada pepatah mengatakan orang tua melahirkan itu sangat sakit ya. Tidak sakit sesiung sece. Yang paling membuat Anda sakit itu apa? Perkataan anak-anak yang membantah Anda. Betul enggak? Ya, saya ada baca satu tulisan ya. Orang tua tidak pernah sakit ketika dia melahirkan, tapi dia merasa sangat sakit ketika anaknya bantah sama orang tua. Semua orang belum tentu pernah menjadi orang tua, ya. Jadi untuk kita yang sekarang memiliki orang tua harus berbakti sama orang tua, ya. Apalagi saya tidak mungkin menjadi orang tua. Orang yang akan tua mungkin, tapi saya tidak mungkin lagi menjadi orang tua, ya. Nah, kalau Anda mungkin yang sekarang sudah menjadi ayah dan ibu, mungkin ada juga yang belum menjadi ayah dan ibu. Ingatlah ya, hukum karma berlaku sesungguhnya. Apa yang kita berbuat kepada mama papa kita, itu yang akan diberlakukan anak kita. Hati-hati. Tapi saya ingatkan, segala sesuatu keberhasilan Anda di dunia, sebenarnya kalau orang tua mendoakan Anda pasti mendapatkannya. Kenapa? Makanya ada pepatah, sorga itu di telapak kaki ibu. Kalau dilihat sebenarnya tidak ada. Ya, apa namanya? Kekuatan doa orang tua sebenarnya sesiung suci ya. Kekuatan doa orang tua itu sangat mujarab, saya kasih tahu. Ya, nah itu sedikit dari saya untuk penutupan di bulan 7. Kenapa? Bulan 7 ini saya sangat yakin sekali Anda telah menggunakan waktu Anda dengan sangat baik untuk melafalkan mantra balas budi orang tua maupun melafalkan ticangcing ataupun melafalkan sutra-sutra yang lainnya untuk melimpahkan jasa kepada orang tua yang telah meninggal maupun yang masih hidup supaya mereka yang sudah meninggal dapat terlahir di alam bahagia, yang masih hidup semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan usia panjang ya yang sece. Nah, terus sebelum penutupan saya ingatkan untuk 2 minggu lagi, minggu ini, minggu depan kita adakan yaitu puja api homa untuk menyambut hari sucinya dari Jambala Kuning yang tepat di bulan Imlek bulan 8 tanggal 4 ya, tapi kita lakukan mungkin dimundur ya. Dimundur, kenapa? Kita tunggu Lien Yen Sangse pulang dari Amerika. Kenapa? Karena Lien Yen Sangse baterainya masih penuh ya. baru dicas namanya apa, dapat blessing dari Secun. Jadi kita minta Jambala Kuning untuk memberkati kita semua dengan berkah yang berlimpah ya. Jangan lupa untuk mendaftarkan diri Anda, silakan daftarkan sebagai donatur maupun kayu homa ataupun link pay ataupun formulir, dan Anda juga dapat berpartisipasi mungkin di dalam pujana yang telah disiapkan di bagian official ya. Nah itu demikian dari saya, Om Kulu Lien Sheng Shiti Home. Demikianlah Dharma Desana dari Fadza Acarya. Semoga saudara-saudari Dharma mendapatkan pencerahan rohani, iman bertambah kokoh, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Marilah kita berdiri, kita akan mohon Maha Guru untuk memberkati. Kan secunta ciace kita tali pai terlebih dahulu baru potong kue ya. Cuacan fokuan siang tali pai ipai kan cuacan sangse ci sefang san seiche for om a hom. Erpai cu pusa om a hom. Santai fufa cinggang om a hom. Seping tani ci so. Kita nyanyi sebentar aja ya. Ulang tahun di bulan 8 mungkin? Nah, yang ulang tahun di bulan 8 Agustus. Boleh maju nih. Ayo cepat. Yang ulang tahun di bulan Agustus ini.
Ada lagi? Oke, yuk. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ore, kita make a wish ya. Sejung Suce, kita make a wish terlebih dahulu ya. Marilah kita sekali lagi mohon pancaran adistana dari idam kita pada malam hari ini, Ticang Wang Pusa. Semoga memberikan kita semua kebahagiaan lahir dan batin, dan semoga kita semua juga yang hadir di dalam Bakti Sala ini maupun yang di live streaming, kita semua diberikan kesehatan, usia yang panjang. Semoga doa kita semuanya cepat terkabulkan. Om Kululien Seng Shiti Hom. Oke, kita potong kue nih. Ayo sama-sama nih pegang. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Yeay. Oke, kita jumpa lagi di hari Minggu jam 7 malam. Xie Tacia, Amitofo, selamat malam, bye bye, bye bye.